Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 59. Sutawijaya akhirnya kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba ia meloncat maju. Terdengar beberapa orang menahan kejutan jantungnya. Argajaya tidak sempat menghindar ketika tangkai tombak Sutawijaya terjulur ke arah pelipisnya. Gerak itu sama sekali tidak diduganya. Pergilah. Terima kasih bahwa kau mau mendengarkan pesanku. Pesan seorang pengawal Kademangan Sangkal Putung. Jangan lupa, sebut kami satu persatu di hadapan Sidanti. Aku, adikku yang bertubuh sedang dan berwajah tampan seperti topeng Panji, yang satu gemuk bulat seperti kelapa. Kau telah mengenal nama-nama kami. Karena itu, maka... Cukup. Kau menjadi besar kepala karenanya. Tetapi akan datang saatnya, kepalamu itu aku penggal kelak. Argajaya tidak menunggu jawaban Sutawijaya. Segera ia memutar tubuhnya dan melangkah meninggalkan arena dengan tergesa-gesa. Tetapi ia tertegun ketika ia mendengar Sutawijaya berkata, "Tunggu. Kau kelupaan tombakmu. Kalau tombakmu itu memang sebuah pusaka sifat kandel dari tanah perdikan Menoreh, bawalah. Mungkin akan berguna bagimu." Mata Argajaya menjadi merah, semerah darah. Giginya gemeretak dan tubuhnya bergetar. Tetapi ia melangkah cepat-cepat ke arah tombaknya yang tergolek di atas pasir tepian. Anggaplah tombak itu sebuah kenang-kenangan daripadaku, berkata Sutawijaya. Argajaya berpaling pun tidak. Ia berjalan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Meskipun demikian, meskipun ia meninggalkan lawannya, namun sebenarnya di dalam hati Sutawijaya mengakui kejantanan lawannya itu. Sikapnya yang pantang menyerah dalam keyakinannya, meskipun ujung tombak telah melekat di lambungnya. Tetapi orang yang demikian, pasti benar-benar akan melakukan kata-katanya yang diucapkan sebagai janji untuk melepaskan dendamnya kelak apabila ada kesempatan. Semua mata memandang langkah Argajaya yang tergesa-gesa itu, yang kemudian disusul oleh kedua pengiringnya dari Mentaok. Kesan keberanian dan keteguhan hatinya masih terasa di dalam hati orang-orang yang berdiri di tepian itu. Bahkan Agung Sedayu bergumam di dalam hatinya. Seperti Sidanti. Keras hati. Namun nalarnya kadang-kadang terdesak jauh ke belakang, sehingga orang itu kurang memikirkan akibat dari perbuatannya. Belum lagi Argajaya itu jauh, terdengar prajurit yang datang bersamanya menggeram. Perbuatanmu tidak dapat lagi dimaafkan. Kalau kelak Sidanti itu benar-benar datang kemari, maka kami adalah saksi yang akan dapat mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sidanti tidak akan datang kemari, jawab Sutawijaya. Apakah kau pasti? Bertanya prajurit itu. Sidanti tidak lagi berada di Sangkal Putung. Bohong. Salah seorang dari kami akan menghadap ke Sangkal Putung. Ki Untara harus mendengar bahwa pimpinan kami di sini telah berbuat kesalahan dengan membiarkan kalian membuat onar di Kademangan Prambanan. Kalian bersama pimpinan kami itu harus ditangkap. Pemimpin prajurit yang datang bersama Sutawijaya itu pun segera memotong. Kalianlah yang telah memberontak. Aku masih tetap pimpinan di sini. Aku pun dapat mengatakan apa yang telah terjadi dan orang-orang yang berdiri di sini yang semalam melihat apa yang terjadi di Banjar Desa akan menjadi saksi. Baik. Kita lihat, siapakah yang akan dipercaya oleh pimpinan kita di Sangkal Putung. Tiba-tiba Sutawijaya itu pun tertawa. Katanya, kalian terlalu percaya bahwa Sidanti akan dapat memberimu perlindungan. Tetapi sudah aku katakan, kami tidak takut kepada Sidanti. Kami tidak takut pula seandainya Ki Untara mempercayai kata-katamu. Bahkan kami tidak akan takut seandainya Panglima Wira Tamtama sendiri datang kemari. Para prajurit itu pun terkejut mendengar kata-kata itu. Prajurit yang berpihak kepadanya pun terkejut. Sejenak ia terbungkam sambil memandangi anak muda yang masih menggenggam tombak di tangannya itu. Sutawijaya melihat wajah-wajah yang menjadi semakin tegang. Tetapi ia masih saja tertawa dan berkata, "Aku berkata sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang akan dapat berbuat sesuatu atas kami. Tetapi sebaliknya, kami akan dapat mengatakan apa yang telah terjadi di sini kepada siapapun yang akan datang kemari. Ki Untara, Ki Penjawi, Ki Jurumartani, atau Ki Gede Pemanahan sendiri." Yang mendengarkan kata-kata itu menjadi semakin tidak mengerti.
Bahkan para prajurit yang berpihak kepada Argajaya menganggap bahwa anak muda itu sebenarnya anak yang tidak tahu adat. Karena itu maka pemimpinnya pun berkata, "Nah, semua orang telah mendengar kata-katamu. Kau benar-benar tega menghina Wiratamtama. Sedang pemimpin kami yang bertanggung jawab di sini masih saja diam mematung." Pemimpin prajurit yang datang bersama Sutawijaya itu pun menjadi heran mendengar kata-kata Sutawijaya. Kata-kata itu sendiri telah dapat digolongkan pada suatu tindakan yang kurang pada tempatnya. Kata-kata itu sebenarnya memang menyangkut nama Wiratamtama dan apalagi panglimanya. Karena itu, maka sejenak ia terdiam. Dicobanya untuk mencernakan apa yang telah dilihatnya dan apa yang telah didengarnya. Aku sama sekali tidak menghinanya. Aku justru mempercayai mereka, para pemimpin Wiratamtama. Baik yang berada di Prambanan, baik yang berada di Sangkal Putung maupun yang berada di Pajang. Aku memang tidak takut seandainya mereka datang bersama-sama kemari, sebab mereka pasti dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, berkata Sutawijaya. Pemimpin prajurit yang datang bersamanya tiba-tiba menganggukkan kepalanya. Katanya, "Benar, kau benar anak muda. Orang yang yakin akan kebenarannya tidak perlu takut menghadapi apapun, apalagi mereka yang tegak pada keadilan. Aku pun percaya bahwa para pemimpin itu akan mempertahankan keadilan yang seluruh-seluruhnya." "Persetan," sahut pemimpin yang lain. "Kalian adalah orang-orang yang memang pandai berbicara. Tetapi marilah kita lihat apakah yang akan terjadi kelak." Kemudian kepada kawan-kawannya ia berkata, "Marilah kita tinggalkan tempat ini." "Tunggu," cegah Sutawijaya. "Persoalan kalian belum selesai. Dengan demikian, maka di Prambanan kini masih ada dua pimpinan prajurit yang merasa masing-masing berkuasa. Pimpinan yang sebenarnya dan pimpinan bayangan. Akulah yang memegang pimpinan sekarang. Semua prajurit di Prambanan tunduk kepadaku." "Tidak," sahut yang datang bersama Sutawijaya. "Aku tetap pimpinan di sini. Siapa yang tidak tunduk pada perintahku, kepadanya akan dapat dikenakan hukuman." "Omong kosong. Jangan hiraukan. Mari kita pergi." Tetapi ketika mereka sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tempat itu, kembali mereka tertegun karena Sutawijaya berkata, "Aku hanya mengakui pimpinan yang seorang, yang datang bersamaku. Bukan karena ia membenarkan sikapku, tetapi karena ialah yang menerima kekuasaan dalam jabatan itu. Setiap pelanggaran atas perintahnya, berarti pemberontakan yang akan ditindak." Wajah pemimpin prajurit yang lain menjadi merah menyala. Dengan kasarnya ia berkata, "Apakah hakmu berkata demikian, heh anak Sangkal Putung? Prambanan bukan bawahan Sangkal Putung, meskipun kebetulan pemimpin kami berada di sana. Tetapi kami hanya bertanggung jawab kepada Ki Untara. Kalau kau tidak mau mengakui kami tidak berkeberatan. Tetapi sebenarnya bahwa kami ingin menangkap kalian dan mengikat di halaman Banjar Desa." Prajurit itu tidak berpaling ketika Sutawijaya berkata, "Tunggu." Beberapa prajurit yang lain pun segera mengikutinya. Tetapi langkah mereka pun tertegun-tegun. Agaknya mereka sedang membicarakan sesuatu. Sekali tampak mereka berpaling ketika anak-anak muda yang datang bersama mereka pun telah bergerak pula. Hanya Ki Demanglah yang masih saja berdiri mematung. Tetapi mereka pun terkejut ketika para prajurit itu berhenti dan tiba-tiba saja mereka berlari berpencaran kembali mengelilingi arena dari arah yang berbeda-beda. Yang terjadi itu berlangsung terlampau cepat. Sutawijaya tegak di tengah-tengah arena itu dengan hati yang berdebar-debar, sedang Agung Sedayu sejenak menjadi seakan-akan membeku. Mereka menyadari apa yang akan dilakukan oleh para prajurit itu, tetapi mereka tidak segera menemukan cara untuk mengatasinya. "Aku tidak menyangka bahwa mereka segila itu," desah Sutawijaya di dalam hatinya. Sejenak kemudian terdengar pemimpin prajurit yang seorang, yang datang bersama Argajaya berteriak, "Demi tegaknya tanggung jawab para prajurit Pajang di Prambanan, marilah kita tangkap anak setan itu. Heh, para pemuda Prambanan, jangan tidur, kau pun telah mendapat penghinaan dari orang itu." Tiba-tiba para pemudanya pun bergerak. Semula mereka berdesak-desakan saja, namun kemudian sebagian dari mereka segera memencar setelah mereka menyadari maksud gerakan para prajurit itu. Dengan demikian mereka menghindarkan diri mereka sejauh-jauh mungkin dari anak panah Agung Sedayu dan Swandaru, karena mereka terpencar-pencar.
Para prajurit itu mengharap bahwa mereka dapat membuat gerakan-gerakan yang dapat membingungkan Agung Sedayu dan Swandaru. Agung Sedayu dan Swandaru pasti tidak akan mungkin lagi memanah mereka dalam sekejap dan melepaskan anak panah yang kedua sekejap kemudian, atau dengan mata terpejam mengarah kepada sekelompok orang. Sutawijaya, Agung Sedayu, Swandaru, pemimpin prajurit yang lain, dan beberapa orang kini terkepung oleh sebuah lingkaran yang terdiri dari para prajurit Pajang di Prambanan beserta beberapa anak-anak muda. Anak-anak muda itu bergerak saja seperti kena pesona, karena hubungan mereka yang rapat dengan para prajurit itu. Ki Demang pun tiba-tiba bergerak pula bersama dengan mereka. Jangan berbuat sesuatu yang tidak akan ada gunanya, ancam pemimpin prajurit itu. Kalian telah terkepung. Meskipun kalian bertiga seorang-seorang menang dari orang-orang menoreh, tetapi jangan mimpi untuk dapat melawan kami semuanya ini. Kalian benar-benar gila, teriak pemimpin prajurit yang berada di dekat Sutawijaya. Uraikan kepungan ini. Tidak. Demi kekuasaan Wira Tamtama yang berada di tanganku. Tidak. Menyerahlah. Gigi pemimpin prajurit itu pun gemeretak. Kini pedangnya tergenggam erat di tangannya. Sedang para prajurit di luar lingkaran itu pun telah menggenggam senjata masing-masing pula. Suasana segera meningkat semakin tegang. Orang-orang tua yang berdiri di dalam kepungan menjadi ketakutan dan gemetar. Tetapi pemimpin prajurit yang memimpin pengepungan itu berkata, "Siapa yang tidak turut dan tidak ingin melibatkan dirinya, segera keluar dari kepungan ini, kecuali 4 orang yang akan kami tangkap." Beberapa orang kemudian tersuruk-suruk berjalan keluar lingkaran dengan tubuh yang menggigil karena ketakutan. Satu-satu mereka menghilang ke belakang kepungan, sehingga orang-orang yang berada di dalam itu pun susut dengan cepatnya. Tetapi ternyata tidak semua orang berlari keluar lingkaran. Ketika tidak seorang pun lagi yang bergerak, maka tampaklah dengan jelas, siapa-siapa yang kini berdiri berseberangan. Yang masih tinggal di dalam lingkaran itu, ternyata bukan saja Sutawijaya, Agung Sedayu, Swandaru, dan pemimpin prajurit yang seorang, tetapi di dalam lingkaran itu berdiri Haspada, Trapsila, dan beberapa pemuda yang lain. Meskipun mereka tidak bersenjata panjang, tetapi mereka dapat menduga bahwa sesuatu akan terjadi. Ternyata di dalam baju mereka terselip sebilah keris. Ketika keadaan meningkat menjadi semakin tegang, maka hulu-hulu keris itu pun telah tersembul dari dalam baju-baju mereka. Dada Sutawijaya menjadi semakin berdebar-debar melihat peristiwa itu. Apakah benar-benar akan terjadi pertumpahan darah di tepian kali opak itu? Tiba-tiba udara digetarkan oleh suara tertawa berkepanjangan. Ketika semua berpaling ke arah suara itu, mereka melihat Swandaru masih saja tertawa sambil memandang pemimpin prajurit yang berdiri di lingkaran, siap dengan senjata di tangan. Berkata Swandaru. Kalau kalian bersungguh-sungguh, maka sudah barang tentu bahwa kami tidak akan mempergunakan anak panah ini. Sebenarnya kami tidak senang berkelahi dengan anak panah. Kalau aku berhasil membinasakan lawan dengan anak panah, aku sama sekali tidak mendapat kepuasan karenanya. Aku lebih senang membelah dada lawanku dengan pedangku ini. Swandaru kemudian dengan tenangnya meletakkan busurnya, melepaskan busur Sutawijaya di punggungnya, dan seolah-olah sedang melepaskan pakaiannya untuk mandi saja, anak yang gemuk bulat itu melepas tali-tali endong anak panahnya. Para prajurit Pajang, beberapa anak-anak muda yang berdiri mengepungnya dan bahkan anak-anak muda yang berada di dalam kepungan, menjadi heran melihat ketenangan sikapnya. Orang-orang yang berdiri mengancamnya dengan senjata di tangan itu seakan-akan sama sekali tidak mempengaruhinya. Namun ketenangan Swandaru itu telah membuat para prajurit Pajang bertanya-tanya di dalam hati dan membuat anak-anak muda Prambanan menjadi gelisah. Dengan tenang pula tangan kanannya kemudian menarik hulu pedangnya yang terbuat dari gading dan kini berjuntai seutas tali yang kekuning-kuningan. Ketika pedang itu kemudian menjadi telanjang, maka tampaklah pedang itu adalah sebilah pedang yang panjang. Dengan nada yang tinggi Swandaru itu pun berkata, "Apakah kita benar-benar akan berkelahi?" Sutawijaya dan Agung Sedayu melihat sikap itu dengan cemas, apalagi ketika kemudian mereka melihat wajah-wajah para prajurit Pajang itu pun menjadi semakin tegang. Tanpa berjanji maka Agung Sedayu dan Sutawijaya itu pun saling berpandangan. Seakan-akan mereka saling bertanya, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Ternyata yang merayap di dalam hati mereka serupa. Mereka mencemaskan keadaan di sekitarnya.
Bukan karena mereka cemas tentang nasib mereka masing-masing, tetapi mereka mencemaskan nasib anak-anak muda Prambanan. Kalau terjadi perkelahian di pinggir kali opak ini maka korban yang paling banyak adalah anak-anak muda itu. Sebagian dari mereka sama sekali tidak bersenjata. Tetapi terbakar oleh darah mudanya, maka mereka akan menjadi mabuk keberanian tanpa perhitungan. Dalam perkelahian yang demikian, maka kemungkinan jatuhnya korban adalah besar sekali. Mereka sendiri pasti tidak akan dapat menjamin bahwa senjata-senjata mereka tidak akan menyentuh tubuh lawan. Sebelum menemukan sesuatu cara yang sebaik-baiknya mereka mendengar pemimpin prajurit yang melingkari mereka itu berkata, "Ternyata kalian benar-benar melawan perintah kami. Bahkan ada beberapa anak-anak Prambanan sendiri yang mencoba menentang kami pula. Aku memberi kesempatan terakhir kepada anak-anak muda Prambanan. Haspada, Trapsila dan kawan-kawannya. Tinggalkan orang-orang itu, supaya kami dapat segera menangkapnya tanpa membuat korban anak-anak muda Prambanan sendiri." Haspada memandang wajah prajurit itu dengan sorot mata yang menyala. Tiba-tiba ia menjawab, "Aku sudah jemu melihat tingkah lakumu. Bagi Prambanan sebenarnya lebih baik apabila kalian pergi saja. Mungkin kami memerlukan perlindungan dari para prajurit Pajang, tetapi bukan prajurit semacam kalian." Kemarahan prajurit-prajurit Pajang itu kini telah memuncak. Segera mereka bergerak maju, sehingga lingkaran itu pun menjadi semakin sempit. Sutawijaya masih belum bergeser dari tempatnya, sedang Agung Sedayu masih menggenggam anak panah pada busurnya. Hati mereka pun menjadi semakin cemas melihat perkembangan keadaan. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat untuk sekedar mencemaskannya saja tanpa berbuat sesuatu. Ketika lingkaran itu menjadi semakin menyempit, maka anak-anak muda Prambanan di dalam lingkaran itu pun segera bersiap pula. Di tangan mereka kini tergenggam keris masing-masing. Dengan wajah tengadah mereka menghadapi para prajurit yang menggenggam pedang di tangannya. Sedang pemimpin prajurit yang berpihak pada Sutawijaya pun berdiri dengan mata menyala. Sambil mengacung-acungkan pedangnya ia berkata, "Apapun yang kalian lakukan, maka kalian tidak akan dapat mengingkari pertanggungan jawab. Justru karena aku tidak mengingkari pertanggungan jawabku maka aku berbuat, menangkap kalian, mengikat di halaman Banjar Desa, minta maaf kepada tamu-tamu kami dan kemudian menyerahkan kalian kepada Ki Sidanti atau Ki Untara." Tiba-tiba kembali terdengar suara tertawa menggeletar. Kali ini Sutawijayalah yang tertawa. Suara tertawanya itu pun telah menarik perhatian pula, sehingga segenap mata seakan-akan tertumpah padanya. "Apakah kira-kira yang akan kau katakan kepada Ki Untara?" terdengar Sutawijaya itu bertanya. Ia ingin mencoba untuk mengurungkan perkelahian itu. Tak ada jalan yang dapat ditempuhnya selain yang sedang dicobanya itu. Tetapi kalau gagal, maka ia tidak tahu apakah akibatnya. Terasa sejak lama, sejak ia bertempur melawan Argajaya, penyesalan merayapi hatinya. Apalagi kini, pertentangan itu seakan-akan semakin menjadi-jadi. Prajurit yang memimpin pengepungan itu menjawab kasar. "Aku akan melaporkan apa yang pernah kalian lakukan di sini. Apakah Ki Untara dapat mempercayaimu? Ada berpuluh-puluh saksi di sini. Ki Demang Prambanan ini pun akan dapat menjadi saksi pula." Kembali Sutawijaya tertawa. Katanya, "Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Untara itu kira-kira? Kalian akan diserahkan kepada kami. Dan kami akan mencincang kalian di halaman Banjar Desa. Kalau kau berani mencincang anak itu," berkata Sutawijaya sambil menunjuk Agung Sedayu, "maka leher kalianlah taruhannya." Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia berkata hampir berteriak, "Pengecut, kalian mencoba mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Tidak. Kalau kau tidak percaya, pergilah ke Sangkal Putung. Bukan saja Untara berada di sana kini. Tetapi Panglima Wira Tamtama pun berada di sana pula. Kalau kalian ingin memanggilnya, maka aku akan menunggu mereka itu di sini." Untara dan Panglima Wira Tamtama itu. Sebelum mereka menjawab, kini tertawa Swandarulah yang terdengar memenuhi udara. "Heh," katanya. "Apakah kau akan mengatakan bahwa Agung Sedayu itu tak akan dihukum oleh Untara?" Agung Sedayu berpaling ke arah adik seperguruannya. Tetapi ia pun tahu maksud Sutawijaya. Agaknya adik seperguruannya yang tidak begitu senang menggunakan otaknya, karena ia lebih senang mempergunakan perasaannya, kini menyadari keadaan yang gawat itu.
Sehingga dengan demikian maka baik Sutawijaya maupun Agung Sedayu tersenyum karenanya. Apakah kau tidak ingin berkelahi? Terdengar Sutawijaya bertanya kepadanya. Sebenarnya. Tetapi agaknya Tuan akan menutup kesempatan itu dengan cara Tuan. Heh, teriak pemimpin prajurit yang mengepungnya. Jangan membuat cara yang aneh-aneh untuk menyelamatkan diri. Kalau Untara datang, maka kami akan selamat. Apakah tadi kau dengar anak muda yang gemuk itu berkata? Bertanya Sutawijaya. Anak yang berwajah tampan seperti Panji itu adalah adik Untara. Ya, ia adik Senapati yang namanya selalu kau sebut-sebut. Kata-kata Sutawijaya itu terdengar menggelegar seperti guntur yang meledak di atas kepala mereka. Sejenak mereka terdiam seperti kena pukau yang tajam. Semua mata memandangi Agung Sedayu yang menjadi tersipu-sipu karenanya. Meskipun demikian pemimpin prajurit yang mengepungnya tidak segera mempercayainya. Dengan ragu-ragu kini ia berkata, "Kau mendapatkan suatu cara yang baik sekali. Memang kami tidak akan berani berbuat sesuatu atas adik Ki Untara, seandainya adiknya benar-benar berada di sini. Tetapi setiap orang dapat menyebut dirinya adik Ki Untara. Bukan saja adik Ki Untara, setiap orang dapat menyebut dirinya adik Panglima Wira Tamtama atau menyebut dirinya putra Ki Gede Pemanahan." Suara prajurit itu terputus ketika terdengar meledak suara tertawa Suandaru Geni. Anak itu benar-benar tertawa terkekeh-kekeh sehingga tubuhnya yang bulat terguncang-guncang. Namun Sutawijayalah yang menyahut. Memang kami tidak akan dapat membuktikannya bahwa anak muda itu adik Ki Untara. Tetapi jangan mencoba memancing pertengkaran. Kalau anak muda itu mengayunkan pedangnya, maka dalam gerakan yang pertama, 5 dari kalian pasti sudah terbunuh olehnya. Apalagi anak-anak muda Prambanan yang tidak bersenjata atau yang bersenjata terlampau pendek. Untuk melawan kalian, semua orang yang mencoba mengepung kami, maka Agung Sedayu sendiri akan dapat menyelesaikannya. Apakah kalian tidak percaya? Tampaknya wajah-wajah di sekitarnya menjadi bimbang. Beberapa anak muda menjadi pucat dan beberapa yang lain saling berpandangan. "Persetan," teriak prajurit itu. "Cara yang sudah lapuk untuk menakut-nakuti lawan. Sekarang kalau kalian ingin perlakuan yang lebih baik, menyerahlah. Aku tidak akan percaya apakah yang akan kalian katakan tentang diri kalian." Sutawijaya menarik alisnya. Memang sulitlah untuk membuktikan diri mereka di hadapan orang-orang itu. Tetapi apabila ia tidak berhasil, maka mereka benar-benar akan menyerang dan perkelahian pun akan terjadi. Meskipun beberapa orang prajurit dan anak-anak muda Prambanan itu sama sekali tidak akan menitikkan keringatnya, apalagi dibantu oleh beberapa anak-anak muda Prambanan sendiri justru yang paling kuat di antara mereka, namun setiap korban yang jatuh pasti akan membuatnya menyesal. Dalam keraguan-raguannya itu tiba-tiba terdengar pemimpin prajurit yang mengepungnya berteriak sekali lagi. "Ayo menyerahlah meskipun kau mengaku anak dewa dari langit, atau anak iblis dari dasar bumi." "Tidak terlampau jauh," sahut Suandaru sambil tertawa. "Tebakanmu yang pertama tepat." Pemimpin prajurit itu memandanginya sambil menunjuk Sutawijaya. "Apakah ia anak dewa dari langit?" "Yang pertama." Prajurit itu terdiam. Tiba-tiba ia bertanya. "Yang mana?" "Putra Ki Gede Pemanahan." Para tamu itu pun tidak. Kembali udara di pinggir kali opak itu menggeletar oleh jawaban Suandaru itu. Kembali orang-orang yang berdiri di tempat itu diam mematung. Kini pusat perhatian mereka adalah anak muda yang menggenggam tombak di tangannya, yang telah berhasil mengalahkan Argajaya dengan tidak mengalami kesulitan. Namun kemudian pemimpin prajurit itu berteriak kembali, meskipun terasa bahwa dadanya diamuk oleh kebimbangan. "Nah, aku menjadi semakin tidak yakin akan kebenaran kata-kata kalian. Mula-mula salah seorang dari kalian dinamakan adik Ki Untara, kemudian kini yang lain disebut putra Ki Gede Pemanahan. Nah, yang seorang itu, yang gemuk, akan kalian namakan apa lagi? Apakah anak yang gemuk itu akan disebut sebagai putra Sultan Hadiwijaya?" Suandaru tertawa semakin keras mendengar kata-kata itu. Sehingga beberapa titik air matanya membasahi pipinya yang gembung. Sutawijaya dan Agung Sedayu pun terpaksa tersenyum melihat tingkah lakunya. Haspada, Trapsila, beberapa anak-anak muda yang berada di dalam lingkaran, beserta pemimpin prajurit yang datang bersamanya, benar-benar membeku melihat tingkah laku ketiga anak-anak muda itu.
Sebutan-sebutan yang mereka ucapkan telah mempengaruhi sikap mereka. Tanpa mereka kehendaki, maka tiba-tiba mereka kini semakin memperhatikan wajah-wajah dari ketiga anak-anak muda yang menyebut dirinya pengawal Kademangan Sangkal Putung. Wajah Agung Sedayu yang mantap dan tenang. Wajah Sutawijaya yang tajam berwibawa dan wajah gemuk bulat namun memancarkan keteguhan tekad. Ketiganya sudah pasti bukan anak-anak gembala yang kebetulan menjadi seorang pengawal kademangannya. Tetapi meskipun ragu-ragu, namun pemimpin prajurit yang mengepungnya mencoba untuk tidak terpengaruh kata-kata itu. Baginya setiap hidung akan dapat mengucapkan sebutan-sebutan itu. Dengan demikian, maka apabila ia terpengaruh olehnya, berarti kegagalan pula baginya. Namun prajurit itu pun tidak lagi dapat bertindak segarang semula. Di dalam hati kecilnya tersimpan pula pengakuan bahwa anak-anak muda itu pasti bukan anak kebanyakan. Tetapi apabila mereka benar-benar adik untara, apalagi putra Ki Gede Pemanahan, apakah pula kerjanya menyelusuri hutan sampai ke Kademangan Prambanan tanpa pengawalan seorang prajurit pun? Tetapi kini prajurit itulah yang terkejut ketika Suandaru membentaknya. "Heh, apakah kau tidak percaya?" "Tidak," sahutnya dengan serta-merta. Suandaru menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bagaimana Tuan? Apakah kita berkelahi saja?" "Jangan," cegah Sutawijaya. Ia kini tinggal mempunyai satu cara untuk mencoba meyakinkan dirinya. Sejenak ia terdiam. Dipandanginya wajah pemimpin prajurit yang datang bersamanya. Tiba-tiba ia berkata, "Kemarilah. Lihat landean tombak pendeku ini. Bukankah kau pandai membaca?" Prajurit yang dipanggil oleh Sutawijaya itu memandanginya dengan penuh pertanyaan. Ia sama sekali tidak tahu maksud anak muda itu. "Kemarilah," panggil Sutawijaya. "Mendekatlah." Yang terdengar adalah suara pemimpin prajurit yang mengepungnya. "Jangan banyak tingkah. Menyerahlah." Tetapi Sutawijaya seakan-akan sama sekali tidak mendengarkannya. Sekali lagi ia berkata, "Kemarilah. Lihat landean tombakku ini." Seperti kena pesona pemimpin prajurit yang memihak kepada Sutawijaya itu pun berjalan mendekatinya. "Kau pandai membaca bukan?" bertanya Sutawijaya. Prajurit itu menganggukkan kepalanya. Pada landean itu ternyata tercoreng beberapa huruf yang dipahatkan agak dalam. Sambil menunjuk kepada huruf-huruf itu Sutawijaya berkata, "Baca. Bacalah huruf-huruf ini." Prajurit itu masih belum tahu maksud Sutawijaya. Tetapi ia membacanya juga. Diamatinya huruf-huruf yang berjejer-jejer membentuk kata-kata itu. "Panglegena, Sawululayar, Sanglegena, Wasuku dan Kaawululayar." "Pasir Seukir," gumam prajurit itu. "Apakah kau pernah mendengar nama itu?" bertanya Sutawijaya. Prajurit itu menggeleng. Dan pemimpin yang lain berteriak, "Heh, apakah kau sedang bermain gila-gilaan? Kau juga belum pernah mendengar nama itu?" bertanya Sutawijaya kepada prajurit di luar lingkaran. "Nama itu sama sekali tak berarti bagi kami." "Baik," sahut Sutawijaya. Diputarnya landean tombaknya. Di sisi yang lain ternyata tertera beberapa huruf pula. Sambil menunjuk huruf yang tertera itu, maka Sutawijaya berkata, "Sekarang bacalah huruf-huruf ini. Huruf-huruf ini akan menyebut sebuah nama. Nama itu adalah namaku. Kalian dapat percaya atau tidak. Tetapi itu adalah namaku. Seandainya kalian tidak percaya, dan kalian tetap dalam pendirian kalian, maka kalian pagi ini juga pasti akan menjadi bangkai. Burung-burung gagak pasti akan kekucah di pinggir kali opak ini. Nama yang akan dibaca oleh pemimpin kalian ini adalah usahaku yang terakhir untuk mencegah perkelahian." Kata-kata Sutawijaya itu menyusup ke dalam setiap dada seperti tajamnya tombak yang menyusup ke jantung mereka. Beberapa anak muda menjadi cemas dan ketakutan. Beberapa yang lain setapak demi setapak surut ke belakang. Tetapi para prajurit yang mengepungnya masih saja tegak di tempatnya. Meskipun keraguan-raguan semakin besar melanda jantungnya, tetapi mereka masih belum dapat mempercayai sesuatu. Pemimpin prajurit yang berdiri di samping Sutawijaya itu mengamat-amati huruf demi huruf. Beberapa kali ia mencoba membacanya di dalam hatinya. Nama itu pernah didengarnya. Ya, nama itu telah pernah menggemparkan dada setiap prajurit Pajang. Karena itu, tiba-tiba keringat dingin mengalir melalui segenap lubang-lubang kulitnya.
Sejenak ia diam mematung. Diawasinya huruf-huruf itu, dan kemudian diucapkannya nama itu kembali di dalam hatinya. Jadi, kata-katanya serasa terhenti di kerongkongan. Baca, minta Sutawijaya. Prajurit itu memandang wajah Sutawijaya. Tiba-tiba prajurit itu melihat seakan-akan wajah itu memancarkan sinar yang menyilaukan. Dengan serta-merta ia menundukkan kepalanya sambil berkata gemetar. Ampun, Tuan. Ampun. Aku tidak mengenal Tuan sebelumnya. Kalau benar Tuan yang datang di sini, maka sepantasnyalah Tuan yang menghukum kami. Orang-orang yang berdiri di sekelilingnya menjadi heran dan terperanjat. Kenapa tiba-tiba pemimpin prajurit itu menjadi pucat pasi seperti mayat? Pemimpin prajurit yang sedang mengepungnya melihat peristiwa itu dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi tanpa disadarinya ia berteriak. Heh, kenapa kau menjadi takut seperti melihat hantu? Apakah pada landian tombak itu tertera nama hantu-hantu, atau penjaga hutan dan lereng Merapi? Atau sebuah nama perguruan yang menakutkan, atau sebuah gerombolan penjahat yang mengerikan? Tetapi prajurit yang sedang gemetar itu seakan-akan tidak mendengarnya. Ia masih saja berkata, Tuan, kami sama sekali tidak mengetahui dengan siapa kami berhadapan. Kalau kami mengenal Tuan sebelumnya, maka kami tidak akan bersikap seperti ini. Juga kawan-kawan kami dan pasti juga tamu-tamu kami akan bersikap lain. Apalagi anak-anak muda Prambanan ini. Heh, siapa dia? Teriak beberapa orang prajurit yang tidak sabar menunggu. Sebut namanya, supaya kami segera bersikap. Yang terdengar justru suara tertawa Swandaru. Meskipun ia berusaha untuk menahannya, tetapi suara itu meluncur juga dari sela-sela bibirnya. Agung Sedayu memandanginya dengan kerut-merut di dahinya. Kali ini mereka tidak sedang bergurau. Kalau bukti terakhir ini tidak juga dipercaya, berarti darah akan mengalir di pinggir kali opak ini. Tetapi suara tertawa Swandaru itu segera dapat dihentikannya, seakan-akan ditelannya kembali, meskipun perutnya terasa sakit. Prajurit-prajurit yang mengepung mereka itu kini sudah menjadi tidak bersabar lagi. Hampir bersamaan mereka berteriak. Sebutlah namanya. Apakah kalian sedang bermain-main untuk menakut-nakuti kami? Kalau benar nama itu menggetarkan hatimu, sebutlah. Sutawijaya mengangkat dagunya. Dipandanginya orang-orang di sekelilingnya. Wajah-wajah yang tegang dan penuh pertanyaan. Haspada, Trapsila dan kawan-kawannya seakan-akan membeku di tempatnya. Namun pancaran wajahnya terasa menjadi terlampau tegang. Bacalah, desis Sutawijaya kemudian. Pemimpin prajurit itu memandanginya dengan ragu-ragu. Tetapi sekali lagi Sutawijaya berkata, bacalah. Dengan suara bergetar maka prajurit itu pun membaca nama itu. Sutawijaya yang bergelar Ngabehi Loring Pasar. Suara prajurit yang gemetar itu terdengar seperti ledakan gunung Merapi di telinga orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Baik yang berdiri di dalam lingkaran, maupun yang berada di luar kepungan. Sejenak mereka dicengkam oleh suasana yang aneh, sehingga tak seorang pun yang segera dapat menentukan sikapnya. Prajurit yang pemimpin pengepungan itu pun berdiri dengan mulut menganga. Pedang yang di tangannya itu tiba-tiba menjadi bergetar dan hampir-hampir jatuh dari genggamannya. Sekali lagi dicobanya untuk menatap wajah anak muda yang menggenggam tombak itu. Kemudian beralih kepada anak muda yang disebutnya Adik Untara, seterusnya kepada anak muda yang gemuk bulat yang seakan-akan selalu tertawa dalam segala keadaan. Sutawijaya melihat ketegangan dalam setiap hati. Ia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk meyakinkan orang-orang Prambanan tentang dirinya. Bukan karena ia ingin bersombong diri, tetapi dengan demikian ia mengharap para prajurit dan orang-orang Prambanan mengurungkan niatnya untuk menangkapnya. Dengan demikian maka perkelahian pun akan terhindar, dan pertumpahan darah pun dapat disingkiri. Dengan wajah tengadah anak muda itu pun berkata, "Nah, siapa yang tidak percaya pada tulisan itu? Aku tidak berkeberatan seandainya masih ada yang berkata, bahwa setiap orang dapat saja menulis apa saja pada landian tombaknya. Dapat saja menulis dirinya dengan sebutan aneh-aneh. Mungkin kalian dapat berkata bahwa setiap orang dapat menulis namanya dan menyebutnya sebagai putra Dewa Brahma seperti tersebut di dalam dongeng-dongeng. Atau dapat menyebut dirinya sebagai titisan Wisnu seperti Kresna atau kekasih Shiva. Tetapi aku masih mempunyai satu bukti lagi yang akan meyakinkan kalian apabila kalian kehendaki.
Aku adalah Sutawijaya putra Ki Gede Pemanahan. Akulah yang pernah membenamkan ujung tombakku ke lambung Arya Penangsang, meskipun tombak itu bukan tombak yang aku pergunakan sekarang. Tombak itu adalah tombak pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang, yang bernama Kiai Pleret, dan berlandean panjang, jauh lebih panjang dari tombakku ini. Meskipun demikian, meskipun aku kali ini tidak membawa Kiai Pleret, tetapi apabila kalian tetap dalam pendirian kalian ingin menangkap Sutawijaya, maka sebelum kalian sempat menyentuh pakaianku, maka kalian pasti telah menjadi mayat. Apalagi kalau kedua kawan-kawanku itu ikut serta. Pedangnya tidak kalah dahsyatnya dari 10 pasang pedang di dalam genggaman tangan kalian. Aku berkata sebenarnya bahwa yang seorang itu adalah adik Untara. Ya, adik Kakang Untara, senapati yang mendapat kepercayaan di seluruh daerah di seputar Gunung Merapi. Sedang yang seorang lagi, yang gemuk itu adalah putra Ki Demang Sangkal Putung, pemimpin anak-anak muda pengawal Kademangan Sangkal Putung. Apalagi seperti yang kalian lihat di sini berdiri pemimpin prajurit Pajang di Prambanan yang syah dan di sini berdiri pula beberapa anak muda yang masih dapat berpikir jernih. Yang masih sempat melihat keruntuhan yang dengan perlahan-lahan menerkam Kademangan kalian. Keruntuhan pribadi satu-satu dari kalian adalah pertanda yang paling jelas bahwa Kademangan ini kini telah berada di pinggir jurang kehancuran. Sutawijaya berhenti sejenak. Dipandanginya setiap wajah yang ada di sekitarnya. Wajah-wajah anak-anak muda yang berada di dalam lingkaran dan wajah-wajah yang sedang mengepungnya rapat-rapat, juga wajah-wajah yang berada di luar kepungan. Pada wajah-wajah itu Sutawijaya dapat membaca bahwa kata-katanya telah bergolak di setiap dada. Pinggir kali opak itu kini dicengkam oleh kesenyapan. Tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Mulut mereka terbuka, tetapi serasa kerongkongan mereka tersumbat oleh sebuah perasaan yang aneh. Sejenak kemudian kembali Sutawijaya berkata, "Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian percaya kepada kata-kataku ataukah kalian masih saja menganggap bahwa aku hanya sekedar menakut-nakuti?" Tak ada jawaban. Dan Sutawijaya pun berkata pula, "Meskipun aku baru semalam melihat wajah Kademangan kalian, tetapi aku sudah mendapat gambaran yang jelas, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kemunduran watak dan tabiat, kehilangan pegangan karena mabuk kemenangan-kemenangan kecil yang sebenarnya tidak berarti apa-apa, dan yang terpenting kemudian, pengingkaran atas nilai-nilai kebaktian kalian kepada sumber hidup kalian. Kemaksiatan bukan saja pelanggaran atas nilai-nilai hidup duniawi, tetapi lebih-lebih daripada itu, kemaksiatan adalah jalan yang menuju kepada bibendu abadi. Mungkin bagi mereka yang memegang pedang di tangan, dapat menghindari setiap tanggung jawab duniawi dengan kekuasaan yang terpancar dari tajam pedangnya. Tetapi apakah pedang itu akan bermanfaat untuk melawan pengadilan tertinggi, pengadilan dari sumber hidup kalian?" Orang-orang yang berdiri di tepian kali opak itu benar-benar seperti cengkerik terinjak kaki. Dia membeku. Namun tiba-tiba mereka seperti tersentak bangun ketika Sutawijaya berkata, "Ayo, siapa yang akan menangkap Sutawijaya?" Prajurit-prajurit yang berdiri memagari Sutawijaya dan kawan-kawannya itu pun tiba-tiba terlempar pada kesadaran mereka tentang diri mereka. Kata-kata Sutawijaya itu seakan-akan ujung-ujung tombak yang menghujani beribu kali ke pusat jantung mereka. Pedih dan nyeri. Tubuh mereka itu pun kemudian bergetaran. Meskipun ada juga perasaan ingkar atas segala tuduhan yang tidak langsung ditimpakan kepada diri mereka, tetapi ketika terpandang wajah Sutawijaya itu, maka wajah-wajah mereka pun tertunduk lesu. Bahkan kemudian terbayang di rongga mata mereka, Panglima Wiratamtama yang mereka segani, akan datang sendiri menghakimi mereka. Menunjuk ke wajah-wajah mereka sambil menjatuhkan hukuman yang paling berat. Demang Prambanan pun berdiri dengan pucatnya. Lututnya beradu seperti orang melihat hantu. Dadanya serasa diguncang-guncang oleh perasaan yang mengerikan. Seakan-akan ia sedang berada di dalam dunia mimpi yang menakutkan. Orang-orang yang berdiri di pinggir kali opak itu kini serasa dikejar oleh perasaan bersalah dan ketakutan. Para prajurit yang mengepung Sutawijaya itu pun merasa betapa mereka menyesal atas kelakuan mereka. Kenapa ia harus berhadapan dengan putra Ki Gede Pemanahan tanpa mereka ketahui? Kini ternyata mereka telah mengancam putra panglimanya. Bukan saja karena anak muda itu putra Panglima Wiratamtama, tetapi anak muda itu adalah putra angkat yang kinasih dari Adipati Pajang sendiri. Dengan demikian maka setiap orang di pinggir sungai opak itu kini justru terbungkam.
Yang memecah kesenyapan adalah suara Sutawijaya kembali. Bagaimana? Apakah kalian masih tetap pada pendirian kalian? Tiba-tiba pemimpin prajurit yang mengepungnya itu melangkah selangkah maju. Tubuhnya yang gemetar hampir-hampir tidak dapat lagi berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ketika ia kemudian membungkukkan badannya maka pedangnya pun terjatuh dari tangannya, katanya maka. Aku dan kawan-kawanku memohon 1000 ampun. Apakah kau masih ragu-ragu? Bertanya Sutawijaya lantang. Tidak. Tidak, Tuan, sahut prajurit itu dengan serta-merta. Kau melihat aku berkelahi melawan Argajaya? Ya, Tuan. Ketahuilah, bahwa dengan 2-3 unsur gerak aku dapat membunuhnya. Tetapi aku masih menghormatinya dan membiarkan ia melawan sampai beberapa saat. Meskipun demikian aku tidak akan membunuhnya. Bukan karena ia paman Sidanti, sebab Sidanti itu pun sama sekali tidak berarti bagiku. Sutawijaya itu berhenti sejenak. Dipandanginya para prajurit yang menundukkan kepalanya dengan lutut gemetar. Ketahuilah, katanya kemudian. Sidanti kini memang sudah tidak berada di Sangkal Putung lagi. Sidanti telah melarikan dirinya karena ia melawan kepada pimpinannya. Sidanti telah mencoba membunuh Kakang Untara untuk dapat menggantikannya. Tetapi Untara tidak terbunuh, sehingga dengan demikian Sidanti harus melarikan diri. Anak muda yang bernama Sidanti dan dibangga-banggakan itu sama sekali tidak mampu melawan anak muda yang berdiri di sini itu. Adik Kakang Untara. Karena itu, seandainya datang 3 Sidanti di pinggir kali opak saat ini, maka kami bertiga tidak akan menjadi cemas sama sekali, apalagi 3 orang Argajaya yang sombong itu. Prajurit-prajurit Pajang itu masih berdiri dengan wajah yang tertunduk. Tak seorang pun kini yang berani mengangkat wajahnya memandangi wajah putra Ki Gede Pemanahan itu. Dalam pada itu Ki Demang Prambanan yang masih muda itu berkata dengan nada yang datar gemetar. Tuan, kami benar-benar tidak tahu siapakah Tuan. Bukan kebiasaan kami tidak menghormati tamu-tamu, tetapi hanya karena kami tidak tahu, maka mungkin sikap kami, orang-orang Kademangan ini, tidak berkenan di hati Tuan. Terhadap Argajaya itu pun kami bersikap hormat pula, meskipun kami tahu, betapa orang itu sangat memuakkan karena kesombongannya. Apalagi terhadap Tuan apabila kami tahu sebelumnya. Sutawijaya mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Ki Demang Prambanan itu. Sedang Ki Demang itu berkata pula. Karena itu, Tuan, aku mengharap Tuan sudi bermalam di Kademangan kami. Kami akan menjamu Tuan dengan kemeriahan 2-3 kali lipat dari jamuan yang pernah kami adakan untuk Argajaya. Sutawijaya memandangi wajah Demang itu dengan tajamnya. Tetapi anak muda itu tidak segera menjawab. Ki Demang itu masih juga berkata. Kami akan mengadakan pertunjukan menurut kesenangan Tuan 3 hari 3 malam dan akan menjamu Tuan menurut kehendak Tuan. Kami akan menyembelih lembu dan kambing sebagai tanda hormat kami atas kesudian Tuan hadir di Kademangan ini. Ketika terpandang oleh Sutawijaya wajah Swandaru, maka Sutawijaya itu pun segera mengetahui bahwa di dalam dada anak muda itu pun bergejolak perasaan seperti yang bergolak di dalam dadanya sendiri. Tetapi ketika ia memandangi wajah Agung Sedayu, maka sukarlah baginya untuk menjajagi perasaan anak muda itu. Wajahnya hampir tidak berubah. Kesannya tenang dan dalam. Tetapi dalam ketenangan itu, sebenarnya bergelombanglah perasaan di dalam hatinya. Bahkan tiba-tiba ia menjadi kecewa melihat wajah Ki Demang Prambanan itu. Kecewa akan sikapnya yang niur, tanpa berpegangan kepada suatu sikap yang terpuji. Baru saja mereka melihat, bagaimanakah sikapnya terhadap Argajaya, kini mereka melihat sikap yang tiba-tiba berubah. Tetapi Agung Sedayu berusaha untuk menekan perasaannya. Ia tidak mau merusak suasana yang sudah hampir mereda. Marilah, Tuan, berkata Ki Demang, yang kemudian kepada para prajurit dan orang-orangnya ia berkata. Marilah kita sambut tamu-tamu kita ini dengan kegembiraan di hati. Tidak terpaksa karena sopan santun saja seperti kita menyambut Argajaya kemarin. Tetapi kali ini kita akan merayakannya dengan ikhlas. Bahwa Kademangan kita telah mendapat kesempatan dikunjungi oleh Priagung dari Pajang. Belum lagi Ki Demang itu selesai, terdengar Sutawijaya berkata. Terima kasih Ki Demang. Kami bukan orang-orang yang dapat dimabukkan oleh sambutan-sambutan dan kemeriahan lahiriah. Kami bukan Argajaya. Mungkin ada beberapa perbedaan di antara kami dan Argajaya itu. Sutawijaya berhenti sejenak.
Dilihatnya wajah Ki Demang yang pucat menjadi semakin pucat. Apalagi ketika sejenak kemudian Sutawijaya berkata, "Jangan mencoba mencuci tanganmu dengan darah lembu dan kambing yang akan kau sembelih. Tak ada gunanya Ki Demang. Yang dapat mencuci namamu yang agaknya selama ini menjadi buram adalah sebuah pengakuan. Pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kau lakukan. Dengan janji di dalam hati bahwa kesalahan itu tidak akan terulang kembali." Mulut Ki Demang kini benar-benar terbungkam. Seluruh tubuhnya telah basah karena keringat dingin yang mengalir seperti terperas dari dalam tubuhnya. Dengan lutut yang beradu ia mencoba untuk dapat tegak berdiri. Ki Demang itu hampir terjatuh ketika ia terkejut mendengar Sutawijaya membentaknya. "Bagaimana Ki Demang? Apakah kau dengar kata-kataku?" "Iya, Tuan. Aku mendengar. Dan mengerti pula." "Iya, aku mengerti, Tuan." "Apa?" Jantung Ki Demang Prambanan itu serasa dibentak hentak oleh guruh yang meledak di dalam dadanya. Hampir-hampir ia menjadi pingsan karena ketakutan. "Apa yang kau ketahui, Ki Demang?" Ki Demang tidak segera dapat menjawab. Mulutnya benar-benar serasa tersumbat. "Kenapa kau diam, heh? Kau sangka aku bermain-main?" desak Sutawijaya agak keras. "Aku tidak bermain-main Ki Demang. Aku juga tidak menakut-nakuti kalian. Aku akan dapat membuktikannya apa yang aku katakan. Bukan karena aku putra Panglima Wiratamtama. Tetapi seandainya bukan, maka aku sanggup menghadapi kalian dengan ujung tombakku ini, kau dengar?" "Ya, Tuan," suara Ki Demang hampir tidak kedengaran. "Apakah kau menyesal?" bertanya Sutawijaya. "Ya, Tuan." Sutawijaya menarik nafas. Ia tahu bahwa Ki Demang itu memang sudah tidak mungkin lagi diajaknya berbicara. Tetapi dengan demikian, maka semua kata-katanya besok atau lusa pasti akan dipertimbangkannya. Karena itu maka katanya, "Aku malam nanti tidak akan bermalam lagi di Kademangan ini. Aku sudah tahu gambaran yang pasti tentang Kademangan ini. Beruntunglah bahwa di sini masih ada seorang prajurit yang menyadari kesalahannya pada saat-saat terakhir. Kepadanya aku percayakan prajurit-prajurit yang lain. Apabila masih juga terjadi, mereka menentang perintah pemimpinnya yang syah, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Kakang Untara, maka mereka akan ditindak seperti orang-orang yang sampai saat ini masih membangkang di bawah pimpinan Sanakeling. Sedang Kademangan Prambanan harus merasa berterima kasih bahwa mereka masih memiliki anak-anak muda seperti Haspada, Trapsila dan beberapa orang yang lain. Merekalah yang seterusnya harus tampil ke depan, membimbing kawan-kawannya. Mungkin satu dua ada juga yang tidak ingin melepaskan cara hidupnya kini. Berkeliaran, berbuat aneh-aneh dan tidak menghiraukan lagi adat dan tata cara. Adalah menjadi tugas anak-anak muda sendirilah untuk menghentikannya. Bahkan orang-orang tua yang memberi banyak contoh-contoh yang sesat itu pun harus dihentikan. Sekarang juga. Jangan menunggu sampai Gunung Merapi meledak dan menimbuni daerah ini dengan pasir dan batu. Ketika Sutawijaya terdiam, maka tak ada suara yang berderik, selain gemericik air kali opak dan desir angin di dedaunan. Semaunya terdiam beku. Wajah-wajah yang menunduk dan hati yang pepat dan kecut. Ternyata mereka berhadapan dengan seorang anak muda yang luar biasa. Tidak saja menggerakkan tombaknya, tetapi juga menggerakkan lidahnya. Kesepian itu kemudian terpecahkan ketika Sutawijaya tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi." Kata-kata itu pun sangat mengejutkan. Semua wajah yang tunduk itu terangkat, dan semua mata memandang kepadanya. Tetapi ia berkata sekali lagi, "Aku akan pergi. Marilah Agung Sedayu dan Swandaru. Kita lanjutkan perjalanan kita." Tuan, pemimpin prajurit itu berusaha untuk mencegahnya. "Sebaiknya Tuan bermalam di sini. Bukan maksud kami untuk mencoba menyenang-nyenangkan hati Tuan karena kesalahan-kesalahan kami, dengan harapan supaya Tuan sudi memaafkannya, tetapi sebenarnya lah kami ingin Tuan bermalam di sini untuk memberikan beberapa petunjuk yang mungkin akan sangat penting bagi kami." "Cukup," sahut Sutawijaya. "Aku sudah cukup banyak berbicara. Mungkin besok atau lusa atau seminggu 2 minggu lagi ada orang lain yang berkepentingan datang kemari. Mungkin kawan-kawanmu para prajurit yang berada di sini harus ditarik dan diganti oleh yang lain, mungkin keputusan-keputusan lain yang akan diambil oleh Kakang Untara,
Tetapi mungkin kalian masih akan dibiarkannya saja seperti sekarang, karena kesibukannya yang terlampau banyak. Aku tidak tahu. Itu bukan urusanku. Tetapi aku mempunyai kepentingan sendiri dan aku akan pergi. Tuan, potong prajurit itu, tetapi Sutawijaya seperti tidak mendengarnya. Bahkan ia berkata kepada Swandaru, "Berikan busurku itu." Swandaru pun kemudian memungut busur itu dan memberikannya sambil bertanya, "Apakah kita akan meneruskan perjalanan kita?" "Ya," sahut Sutawijaya. Swandaru tidak bertanya lagi. Yang berbicara kemudian adalah Sutawijaya, Kedapahaspada dan Trapsila. "Selamat kepada kalian. Mudah-mudahan kalian akan tampil kembali dalam kepemimpinan anak-anak muda. Jangan patah hati. Kalau perlu kalian dapat berlaku agak keras. Bukankah kalian mempunyai bekal yang cukup untuk melakukannya?" "Mudah-mudahan kami dapat melakukannya, Tuan," jawab mereka hampir bersamaan. "Bagus. Sekarang aku akan meninggalkan Kademangan ini. Aku mengharap di saat lain aku akan kembali mengunjungi daerah ini. Bukankah menurut cerita yang pernah aku dengar, Kademangan ini pernah mendapat seorang demang yang sangat baik? Cobalah ulangi nama yang baik itu. Jauhkan segala macam kericuhan dan kemaksiatan." Orang-orang yang berdiri di pinggir kali opak itu kemudian hanya dalam pada itu Sutawijaya masih berdiri keheran-heranan. Orang yang datang itu belum begitu dikenalnya. Serasa ia pernah melihatnya sepintas, tetapi di mana? Ataukah memang belum pernah ditemuinya orang ini? Namun menilik sebutan yang diucapkan oleh Agung Sedayu maka Sutawijaya pun segera dapat mengenalinya. Orang itu pasti Guru Agung Sedayu dan Swandaru. Karena itu, maka ketika orang tua itu memandangnya Sutawijaya mengangguk hormat sambil berkata, "Maafkan Kiai, mungkin aku belum begitu mengenal Kiai sehingga aku tidak segera mengerti dengan siapa aku berhadapan." "Iya, iya. Angger memang belum mengenal aku dengan baik. Bukankah Kiai Guru Agung Sedayu dan Swandaru?" "Ya, begitulah," bertanya Sutawijaya. Sekali lagi Sutawijaya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kiai Gringsing. Demikianlah orang yang sudi menyebut aku. Ada pula yang memanggilku Kitanumetir." Tiba-tiba suara Swandaru memotong pembicaraan mereka diseling suara tertawanya. "Kiai, kalau demikian maka aku tahu sekarang." Semua orang berpaling kepadanya. Tampaklah wajah Sutawijaya menjadi berkerut-merut. "Apa yang kau ketahui?" Swandaru yang gemuk itu masih saja tertawa, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. "Apa yang kau ketahui?" bertanya Kiai Gringsing pula. "Nah, aku tahu sekarang. Kenapa kita hampir menjadi gila pada waktu kita berada di bekas perkemahan Tohpati. Api perapian dan lincak bambu itu, pasti Kiai yang membuat dan memasangnya." Kiai Gringsing, Sutawijaya dan Agung Sedayu pun kemudian tertawa pula. "Ya," sahut Agung Sedayu. "Pasti Kiailah yang telah membingungkan kami." Kiai Gringsing tidak menjawab. Tetapi ia masih saja tertawa. "Kami menjadi ketakutan dan hampir mengurungkan niat kami," berkata Sutawijaya. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak. Ternyata kalian tidak menjadi takut, tetapi kalian menjadi marah dan mengamuk." Ketiga anak-anak muda itu masih saja tertawa. "Kalian agaknya memang tidak mengenal takut," berkata Kiai Gringsing pula. "Aku melihat apa yang terjadi di Kademangan Prambanan semalam, dan pagi tadi di pinggir kali opak." Ketiga anak-anak muda itu dengan tiba-tiba berhenti tertawa. Mereka menjadi heran, bagaimana mungkin Kiai Gringsing dapat melihat apa yang terjadi pagi tadi. Tentang semalam, kemungkinan itu memang cukup banyak, tetapi pagi tadi, hampir setiap wajah di sekitar arena itu telah dilihatnya. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat wajah Kiai Gringsing itu. Agaknya Kiai Gringsing mengerti gejolak perasaan anak-anak muda itu. Maka katanya, "Aku melihat apa yang terjadi di pinggir kali opak itu dari atas tebing. Aku berdiri di belakang semak-semak yang tidak terlampau rimbun. Namun karena agaknya kalian baru sibuk dengan Argajaya, maka kalian tidak melihat aku." Ketiga anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi Kiai melihat kami berkelahi?" bertanya Sutawijaya. "Menurut penglihatanku yang berkelahi hanyalah seorang saja, anak Mas Sutawijaya," sahut Kiai Gringsing. Sutawijaya tersenyum. "Ya Kiai. Meskipun kedua murid-murid Kiai itu pun sudah hampir pula berkelahi."
Aku kagum melihat sikap dan kesabaran anak mas. Ternyata anak mas berhasil menghindari pertumpahan darah. Aku tidak mendengar apa yang kalian percakapkan. Tetapi menilik sikap dan tingkah laku kalian dan orang-orang Prambanan, aku tahu bahwa anak mas berhasil mencegah perkelahian itu dengan huruf-huruf yang tertera pada landean tombak anak mas. Apakah pada landean itu tertulis nama anak mas yang sebenarnya? Ah, desa Sutawijaya. Begitulah, Kiai. Jarang-jarang anak muda yang dapat mengendalikan perasaannya seperti anak mas. Aku melihat bagaimana Swandaru dan Agung Sedayu menarik tali busurnya. Aku menjadi berdebar-debar karenanya. Ah, aku hanya menakut-nakuti mereka saja guru, sahut Swandaru sambil tersenyum. Bagus, jawab Kiai Gringsing. Kalau demikian kalian telah berbuat sebaik-baiknya. Tetapi ternyata kalian kurang menyadari bahaya yang akan dapat timbul karenanya. Apakah kalian kini masih juga akan pergi ke alas Mentau? Sejenak anak-anak muda itu saling berpandangan. Pertanyaan itu terdengar aneh di telinganya. Namun yang menjawab kemudian adalah Sutawijaya. Iya, Kiai. Kami akan terus ke hutan Mentaok. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya. Anak mas. Apakah tidak sebaiknya anak mas kembali saja ke Sangkal Putung? Kenapa? Bertanya Sutawijaya. Jalan ke Mentaok terlampau sulit, Nger, jawab Kiai Gringsing. Tidak apa Kiai. Kami telah mendengar pula sebelumnya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula. Tetapi wajahnya sama sekali tidak sejalan dengan anggukan kepalanya. Katanya. Anak mas. Mungkin anak mas sudah bersedia untuk menempuh jalan yang bagaimanapun sulitnya. Mungkin anak mas sudah bertekad akan mengatasi segala macam bahaya yang akan Angger jumpai di perjalanan. Tetapi bahaya sebenarnya bagi kalian bertiga tidak terletak di perjalanan Angger bertiga. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Ia kurang dapat mengerti kata-kata Kiai Gringsing itu, sehingga sejenak ia tidak menyahut. Karena Sutawijaya tidak segera menyahut, maka Kiai Gringsing itu pun meneruskannya. Mungkin di perjalanan ke Mentaok itu Angger tidak akan menjumpai kesulitan apa-apa. Mungkin 1-2 Angger bertemu dengan penyamun atau perampok, tetapi mereka sama sekali tidak berarti bagi kalian bertiga. Tetapi dengan peristiwa yang telah terjadi di Prambanan itu, maka bahaya yang sebenarnya akan dapat terjadi di Sangkal Putung. Ketiga anak-anak muda itu pun saling berpandangan. Keterangan Kiai Gringsing itu masih belum begitu jelas bagi mereka, sehingga Sutawijaya pun bertanya. Kenapa Kiai? Kenapa Sangkal Putung terancam bahaya? Angger, jawab Kiai Gringsing. Argajaya yang telah Angger kalahkan di hadapan orang-orang Prambanan itu sudah tentu mendendam di hatinya. Bukankah Argajaya itu seorang utusan dari kepala tanah perdikan yang bernama Argapati, dan Argapati itu ayah Sidanti? Nah, Argajaya pasti akan bertemu dengan Sidanti. Mereka berdua menyimpan dendam di dalam hati masing-masing kepada Angger dan juga kepada Agung Sedayu dan Swandaru. Nah, apakah kira-kira yang akan terjadi apabila mereka masing-masing bertemu dan berbicara tentang 3 orang anak muda Sangkal Putung seperti kalian? Sutawijaya pun mengangguk-anggukan kepalanya. Agung Sedayu dan Swandaru pun mulai mengerti, apakah yang dimaksud oleh gurunya. Kiai, berkata Sutawijaya. Meskipun mereka kemudian bertemu apakah kira-kira yang dapat mereka lakukan? Banyak sekali, Nger, sahut Kiai Gringsing. Salah satu kemungkinan yang dapat mereka lakukan adalah berusaha mencegat Angger bertiga, kelak jika Angger kembali dari Mentaok. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Agung Sedayu dan Swandaru sejenak saling berpandangan. Kata-kata Kiai Gringsing itu masuk ke dalam akal mereka. Jarak antara Prambanan dan Padukuhan Ki Tambakwedi tidak melampaui jarak Prambanan dan Alas Mentaok. Meskipun jaraknya terpaut, tetapi jalan ke Alas Mentaok pasti akan lebih sulit. Apalagi apabila 1-2 kali mereka akan bertemu dengan beberapa orang penyamun seperti yang dikatakan oleh Kiai Gringsing. Tetapi yang menjawab kemudian adalah Sutawijaya. Benar Kiai, hal itu memang dapat terjadi. Tetapi apabila kami telah memperhitungkannya, maka kami akan mencari jalan lain kelak. Kami akan menempuh jalan yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Ki Tambakwedi. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, memang, Angger akan dapat mencari jalan lain yang mungkin tidak diduga-duga oleh Ki Tambakwedi.
Tetapi jangan dikira bahwa kemungkinan mencari jalan lain itu tidak diperhitungkan pula oleh Ki Tambakwedi. Mungkin Ki Tambakwedi tidak mencegat Angger di Prambanan, di hutan Tambak Baya atau di pedukuhan-pedukuhan lain seperti Cupuatu atau Candisari, tetapi tanpa Angger duga-duga, Ki Tambakwedi itu justru berada di muka hidung para peronda di Sangkal Putung, di sisi regol masuk ke dalam kademangan itu. Sekali lagi Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia berpaling ke arah kedua kawannya, maka dilihatnya Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya pula. Memang, katanya dalam hati. Kemungkinan itu dapat terjadi. Tetapi aku sudah menempuh separuh jalan. Sayang sekali apabila aku terpaksa kembali sebelum aku melihat tanah Mentaok. Tanah yang kelak akan diterima oleh ayah dari Ramanda Adipati Pajang sebagai hadiah. Karena itu, maka Sutawijaya itu pun terdiam sejenak diamuk oleh kebimbangan. Ia dapat mengerti kata-kata Kiai Gringsing dan menyadari bahaya yang sedang mengancam. Tetapi ia tidak dapat melepaskan keinginannya untuk melihat hutan Mentaok. Sejenak mereka saling berdiam diri. Agung Sedayu dan Swandaru pun menjadi berbimbang hati pula. Tetapi kepentingan mereka tentang tanah Mentaok tidak setajam Sutawijaya. Karena itu, maka mereka pun tidak sedemikian bernafsu untuk meneruskan perjalanan. Meskipun demikian, karena mereka telah berjanji sejak mereka berangkat untuk pergi bersama, maka Agung Sedayu dan Swandaru menunggu apa yang akan dikatakan oleh Sutawijaya. Kiai Gringsing melihat kebimbangan di dalam hati putra Panglima Wira Tamtama itu. Namun demikian, dibiarkannya anak muda itu membuat pertimbangan sendiri. Kiai, berkata Sutawijaya itu kemudian. Aku sudah menempuh jarak ini. Bagaimanakah kalau aku meneruskan beberapa langkah lagi, Kiai? Aku hanya ingin melihat sejenak, bagaimanakah wujudnya alas Mentaok itu. Tidak terlampau lama. Sekejap saja. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Begitu besar keinginan Sutawijaya untuk melihat tanah yang kelak akan dimilikinya. Dengan demikian maka Kiai Gringsing pun menjadi ragu-ragu pula. Ia tidak sampai hati untuk mengecewakan putra Panglima Wira Tamtama itu. Tetapi ia tidak pula dapat membiarkan mereka mengalami bencana. Namun yang dicemaskan oleh Kiai Gringsing bukan saja Sutawijaya dan kawan-kawannya, tetapi juga Sangkal Putung. Kalau Panglima Wira Tamtama hari ini atau besok kembali ke Pajang dengan membawa orang-orang Jipang, maka sebagian dari prajurit Pajang di Sangkal Putung pasti meninggalkan kademangan itu untuk mengawal orang-orang Jipang ke Pajang. Ki Tambakwedi yang licik, apabila dapat memperhitungkan dengan tepat keberangkatan Ki Gede Pemanahan, maka Sangkal Putung benar-benar berada dalam bahaya. Sepeninggal Ki Gede Pemanahan, maka Sangkal Putung hanya ditunggui oleh para prajurit di bawah Untara dan Widura. Tidak ada orang-orang lain yang akan dapat membantunya seandainya Ki Tambakwedi benar-benar menyergap kademangan itu. Sedangkan di dalam barisan Ki Tambakwedi akan muncul orang-orang yang tangguh seperti Sidanti, Sanakeling, Alap-alap Jalatunda dan sudah tentu Argajaya yang menyimpan dendam pula di hatinya. Dalam keadaan demikian maka tenaga Agung Sedayu dan Swandaru pasti akan sangat berarti. Dengan demikian maka yang dapat terjadi adalah beberapa kemungkinan. Ki Tambakwedi, Argajaya dan Sidanti berusaha mencegat Sutawijaya, atau mereka mengerahkan laskarnya untuk menghantam Sangkal Putung. Kemungkinan yang lain, tetapi tidak terlampau mencemaskan adalah bahwa Ki Tambakwedi nanti akan mencegat Ki Gede Pemanahan. Apabila demikian, maka kehadiran Sutawijaya pun pasti diperlukan. Satu demi satu kemungkinan-kemungkinan itu pun diberitahukannya kepada Sutawijaya dan kedua kawan-kawannya. Ternyata mereka pun dapat mengerti arti dari bahaya itu. Meskipun demikian Sutawijaya masih juga berkata, "Baik Kiai, aku akan segera kembali. Aku harap ayah menungguku di Sangkal Putung. Aku hanya memerlukan waktu sedikit untuk mencapai alas Mentaok. Bukankah sebentar lagi kami akan memasuki alas Tambak Baya?" Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Waktu yang anak mas perlukan paling sedikit adalah 2 hari 2 malam. Sedang Argajaya malam nanti pasti sudah akan sampai ke padepokan Ki Tambakwedi. Ceriteranya pasti akan membakar kemarahan mereka sehingga seandainya mereka tidak bernafsu untuk berbuat sesuatu, atau rencana mereka masih berjarak beberapa waktu, maka mereka akan segera menentukan sikap. Mereka pasti segera akan mempercepat setiap rencana. Aku akan berjalan siang dan malam, Kiai. Tetapi 2 malam itu tak akan dapat Angger percepat." Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya.
Belum lagi kalau Angger bertemu dengan beberapa orang penyamun. Meskipun penyamun-penyamun di hutan tambak baya itu tidak berbahaya bagi anak mas, namun setidak-tidaknya mereka akan menghambat rencana anak mas. Kalau anak mas bertemu dengan gerombolan Daruka, maka Angger akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menundukkannya. Bukan karena Daruka itu seorang yang sakti tiada taranya, tetapi karena gerombolannya terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan cukup banyak jumlahnya. Sutawijaya tidak menjawab. Tetapi kedip matanya menunjukkan kekecewaan hatinya. Ia pernah juga mendengar dari beberapa orang prajurit, nama Daruka. Tetapi semula ia sama sekali tidak memperhatikannya. Ternyata menurut Kiai Gringsing, Daruka itu akan dapat memperlambat perjalanannya. Namun demikian Kiai Gringsing tidak sampai hati untuk mengecewakannya. Anak itu merasa bahwa alas mentaok sudah berada di hadapan hidungnya. Karena itu maka katanya, "Baiklah anak mas. Aku menjadi iba melihat mata Angger berkedip seperti anak-anak yang kecewa karena ibunya tidak membawa oleh-oleh dari pasar. Nah, kalau demikian, maka pergilah terus. Tetapi cepat. Secepat-cepatnya. Seperti yang Angger katakan, berjalan siang dan malam." Swandarulah yang kemudian mengerutkan alisnya. Desisnya. "Siang dan malam? Kalian tidak perlu membawa tubuh sebesar tubuhku. Kalau ada salah seorang dari kalian bersedia membantu membawa perutku, aku tidak berkeberatan berjalan siang dan malam. Bahkan tanpa berhenti sekalipun." Mau tidak mau, yang mendengar kata-katanya itu terpaksa tersenyum. Yang menjawab adalah Agung Sedayu. "Kau akan menjadi langsing Adi Swandaru. Kalau kau banyak berjalan, maka gembung perutmu akan berkurang. Sebuah latihan yang baik," berkata Kitanu Metir. "Nah, manfaatkan kesempatan ini apabila kalian benar-benar tidak ingin segera kembali ke Sangkal Putung. Mungkin kalian akan mempergunakan waktu lebih dari 2 hari 2 malam. Tetapi supaya kalian tidak memilih jalan yang salah, yang akan dapat memperpanjang waktu, atau kalian sengaja mencari jalan lain karena kenakalan kalian, maka biarlah aku pergi bersama kalian." Wajah Sutawijaya dan kedua kawannya tiba-tiba menjadi cerah. "Dia akan pergi bersama kami? Hanya supaya kalian cepat kembali ke Sangkal Putung. Kita tidak cemas lagi dicegat oleh Ki Tambak Wedi, sehingga kita tidak perlu mencari jalan lain," berkata Swandaru. "Akibatnya kita segera sampai ke Sangkal Putung," sahut Kiai Gringsing. "Kalau begitu kita dapat berbicara sambil berjalan," gumam Agung Sedayu. "Tak ada lagi yang dibicarakan," berkata Kiai Gringsing. "Ternyata kalian tidak mau kembali ke Sangkal Putung. Nah, marilah kita berangkat, supaya kita tidak terlampau lama di perjalanan." Maka segera mereka pun melangkahkan kaki-kaki mereka kembali. Kali ini mereka membawa seorang penunjuk jalan yang dapat diandalkan, Kiai Gringsing. Dengan demikian maka perjalanan itu menjadi lebih cepat. Agaknya Kiai Gringsing telah cukup mengenal daerah yang akan mereka jalani. Sebelum mereka memasuki hutan tambak baya, maka perjalanan mereka sama sekali tidak menemui kesulitan. Candi Sari, kemudian Cupuatu dan ketika mereka melangkah ke barat lebih jauh lagi, maka terbentang di hadapan mereka sebuah hutan yang lebat. Tambak baya. Meskipun hutan ini tidak segarang Mentaok, tetapi tambak baya cukup menyeramkan. Pepohonan yang pepat seakan-akan berserakan di setiap jengkal tanah. Pohon-pohon perdu yang rimbun dan pepohonan yang merambat, bahkan yang berduri sekali. Sejenak mereka berhenti di pinggir hutan itu. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka, maka matahari telah tampak condong di arah barat. Cahayanya yang kemerah-merahan memencar menyoroti langit yang terbentang. Sehelai-sehelai mega yang putih mengalir beriringan. Di belakang mereka terbentang padang rumput yang diseling oleh tanaman-tanaman perdu. Di ujung padang itu terdapat pategalan dan kemudian tanah persawahan yang cukup subur. Tetapi mereka sama sekali tidak melihat seorang pun berada di tempat itu. Lengang dan terasa kesunyian mencekam dada mereka. Sehingga tanpa sesadarnya Swandaru berdesis. Alangkah lengangnya. Apakah tak pernah ada orang yang menggarap pategalan itu? Tentu ada, sahut Kitanu Metir. Bagaimana mungkin tanaman-tanaman itu tumbuh teratur? Tetapi tak seorang pun nampak, berkata Swandaru pula. Mereka mengerjakan sawah dan ladang mereka di pagi hari. Mereka memerlukan kawan untuk pergi ke sawah dan ladang mereka. Di sini ada semacam warung sepekan sekali atau 2 kali.
Bukan saja tempat orang-orang menukarkan barang-barang keperluan sehari-hari, tetapi kadang-kadang ada pula orang-orang yang akan menyeberangi hutan ini memerlukan bekal di perjalanan. Bahkan di sini kadang-kadang ada beberapa orang pengantar yang menemani dan melindungi orang-orang yang ingin pergi ke daerah-daerah di seberang hutan ini. Mungkin ke Ngipura, mungkin ke Mangir. Anak-anak muda yang mendengarkan kata-kata itu mengangguk-anggukan kepalanya. Yang bertanya adalah Agung Sedayu. Tetapi kenapa kali ini mereka tidak ada di tempat ini, Kiai? Bagaimana seandainya saat ini ada orang yang akan menyeberangi hutan? Apakah tidak ada orang yang bersedia mengantarkannya? Ada saat-saat tertentu bagi mereka yang akan menyeberangi hutan ini. Para pengantar hanya bersedia di hari-hari yang sudah mereka tentukan. Misalnya di hari manis dan pahing. Selain hari-hari itu mereka tidak berada di tempat ini. Mungkin mereka sedang di dalam perjalanan kembali setelah mengantarkan beberapa orang bersama-sama, tetapi mungkin pula mereka sedang beristirahat. Bagaimana kalau ada keperluan yang tidak mungkin tertunda? Bertanya Swandaru. Tergantung kepada orang itu sendiri. Apakah mereka berani menanggung setiap kemungkinan bertemu dengan gerombolan penyamun di dalam hutan ini? Kalau mereka itu merasa diri mereka cukup kuat, maka mereka pun akan menyeberang tanpa pengawalan dan perlindungan orang lain. Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya pula, dengan demikian maka para pengawal itu pasti orang-orang yang cukup kuat untuk menghadapi setiap kejahatan yang dapat terjadi di hutan ini, Kiai. Demikianlah. Tetapi kadang-kadang para penjahat itu saling bantu-membantu. Kadang-kadang mereka bekerja bersama untuk suatu kepentingan. Tetapi kadang-kadang mereka saling bertempur di antara mereka berebut korban. Sutawijaya mendengarkan cerita itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam. Seperti kehidupan binatang-binatang yang menghuni hutan ini. Begitukah kira-kira, Kiai? Kitanumetir mengerutkan keningnya. Kemudian agak ragu ia menjawab. Ya. Begitulah kira-kira. Apabila mereka sedang mempunyai kepentingan yang sama, maka kadang-kadang kekuatan mereka benar-benar tak terlawan oleh para pengawal. Dalam keadaan yang demikian, maka kadang-kadang iring-iringan itu benar-benar menjadi korban para penyamun. Namun hal itu jarang terjadi. Kalau para pengawal tidak lagi mampu bertahan, maka orang-orang itu sendiri pasti akan ikut bertempur. Tetapi sekali dua kali, kemalangan memang dapat terjadi atas para pengawal dan orang-orang yang dikawalnya. Ketiga anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Ketika sekali lagi mereka menebarkan pandangan mata mereka di sekitar tempat itu, maka pinggiran hutan itu benar-benar sepi dan lengang. Apakah kita akan menyeberang sekarang? Terdengar Sutawijaya bertanya. Terserah kepada anak mas, sahut Kiai Gringsing. Tetapi apabila kita benar-benar ingin berjalan siang dan malam, maka sebaiknya kita berjalan terus. Kita tidak perlu mencemaskan para penyamun, sebab kita tidak membawa barang-barang yang berharga kecuali leher-leher kita sendiri. Sutawijaya tersenyum, tetapi Swandaru mengerutkan dahinya. Swandaru pun mulai mengerti, apakah yang dimaksud oleh gurunya. Apakah kalian tidak merasa lelah? Swandaru menjadi kecewa ketika Agung Sedayu menjawab. Tidak. Aku tidak merasa lelah. Ah. Swandaru bertolak pinggang sambil mendesah. Kemudian anak yang gemuk itu menggeliat, katanya. Baiklah. Aku pun tidak lelah. Bersambung ke bab 60.